Misteri Alas Purwo. Benarkah ada gerbang menuju dunia gaib? Pernahkah kalian membayangkan sebuah hutan yang sunyi, di mana pepohonan tua berdiri tegak seperti penjaga dunia lain? Tempat di mana suara-suara aneh terdengar, dan banyak orang percaya, di sanalah gerbang menuju dunia gaib terbuka lebar. Inilah Alas Purwo, sebuah kawasan yang penuh misteri, mitos, dan kisah-kisah yang bikin bulu kuduk berdiri. Tapi, apakah benar ada gerbang menuju dunia lain di sana? Atau semua ini hanya cerita turun-temurun? Sebelum kita masuk ke dalam kisah ini, pastikan kalian dukung channel ini dengan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena kita akan mengupas misteri yang tidak semua orang berani ceritakan. Bagian 1. Sejarah kelam Alas Purwo. Alas Purwo bukan sekadar hutan biasa. Terletak di ujung timur Pulau Jawa, tepatnya di Kabupaten Banyuwangi, hutan ini telah menjadi legenda sejak zaman Kerajaan Majapahit. Nama, Alas Purwo, sendiri berarti hutan pertama, dipercaya sebagai tempat pertama kali bumi tercipta. Namun, yang membuatnya terkenal bukan hanya karena sejarahnya, melainkan cerita-cerita mistis yang mengelilinginya. Konon, hutan ini adalah pusat dunia gaib. Orang Jawa percaya bahwa Alas Purwo adalah kerajaan para jin, tempat berkumpulnya makhluk tak kasat mata, bahkan menjadi lokasi ritual-ritual mistik yang masih dilakukan hingga hari ini. Sejak dulu, banyak orang datang ke sini bukan untuk berwisata, melainkan untuk mencari kekayaan instan melalui pesugihan. Mereka melakukan ritual-ritual aneh di tengah kegelapan malam, memanggil entitas gaib, dan, percaya atau tidak, banyak yang tidak pernah kembali. Bagian 2. Larangan masuk saat senja. Penduduk sekitar Alas Purwo selalu memberikan peringatan kepada siapapun yang ingin masuk ke hutan ini. Jangan masuk saat matahari mulai terbenam. Mengapa? Karena senja dipercaya sebagai waktu peralihan antara dunia manusia dan dunia gaib. Banyak kesaksian pendaki dan pengunjung yang nekat melanggar larangan ini. Mereka mendengar suara gamelan di kejauhan, padahal tidak ada manusia lain di sekitar. Ada pula yang mendengar suara orang tertawa pelan, seperti mengejek, padahal mereka sedang sendirian. Konon, jika kamu mengikuti suara gamelan itu, kamu akan tersesat dan masuk ke dunia lain, sebuah dimensi gaib yang tidak semua orang bisa kembali darinya. Bagian 3. Kisah nyata hilangnya seorang pendaki. Salah satu kisah paling terkenal tentang misteri Alas Purwo terjadi pada tahun 1990-an. Seorang pemuda bernama Bayu, bukan nama asli, bersama 3 temannya memutuskan untuk berkemah di dalam hutan ini. Mereka tahu larangan masuk saat malam, tapi justru penasaran. Pada hari pertama, semuanya berjalan normal. Mereka mendirikan tenda di dekat sebuah pohon besar yang katanya menjadi pintu gerbang ke dunia gaib. Malam pun tiba, dan suasana hutan berubah drastis. Angin berhembus kencang, suara binatang hutan tiba-tiba hilang, digantikan suara gamelan yang samar. Bayu, yang awalnya pemberani, justru tertarik untuk mencari sumber suara itu. Ia berjalan sendirian, tanpa memberitahu teman-temannya. Hingga akhirnya, ia tidak pernah kembali. Tim SAR mencari Bayu selama berhari-hari, menyisir setiap sudut Alas Purwo, tapi hasilnya nihil. Anehnya, jejak kaki Bayu hanya berhenti di dekat sebuah pohon beringin besar. Tidak ada tanda-tanda ia melanjutkan perjalanan. Seolah-olah, ia menghilang begitu saja. Bagian 4. Kesaksian mistis ritual di tengah hutan. Selain kisah hilangnya pendaki, banyak cerita tentang ritual-ritual aneh di Alas Purwo. Bahkan hingga sekarang, menjelang malam Jumat Kliwon atau saat bulan purnama, banyak orang datang untuk melakukan semedi, tirakat, bahkan pesugihan. Ada saksi mata yang pernah melihat sekelompok orang berpakaian serba hitam membawa sesajen menuju gua di dalam hutan. Gua itu dikenal dengan nama Gua Istana, dipercaya sebagai tempat tinggal makhluk gaib tingkat tinggi. Katanya, di sanalah orang-orang melakukan perjanjian dengan roh halus untuk mendapatkan kekayaan. Yang mengerikan, setelah ritual selesai, tidak semua orang kembali. Ada yang menghilang tanpa jejak, ada pula yang kembali dengan wajah pucat, tidak berbicara sepatah kata pun, seolah pikirannya tidak lagi berada di dunia ini. Bagian 5. Suara-suara aneh dan penampakan misterius. Banyak pengunjung yang mengaku mendengar suara gamelan, tawa, bahkan suara orang memanggil namanya. Tapi saat mereka mencari, tidak ada siapa-siapa. Ada juga yang mengaku melihat istana megah di tengah hutan, padahal jika kembali ke tempat itu keesokan harinya, yang terlihat hanyalah pepohonan dan semak belukar. Fenomena ini dikenal dengan istilah Pulau Gaib, sebuah ilusi yang diciptakan makhluk halus untuk menyesatkan manusia.
Dan anehnya, orang yang sudah terjebak dalam penglihatan itu sulit untuk kembali. Bagian 6. Gerbang menuju dunia lain? Lalu, apakah benar ada gerbang menuju dunia gaib di Alas Purwo? Banyak orang percaya bahwa pohon beringin tua dan gua-gua yang tersebar di hutan ini adalah pintu masuk ke alam lain. Namun, pintu itu tidak selalu terbuka. Hanya pada waktu-waktu tertentu, seperti malam Jumat Kliwon, bulan purnama, atau saat orang melakukan ritual khusus. Beberapa paranormal yang pernah melakukan penyelidikan mengaku merasakan energi yang sangat kuat di beberapa titik. Mereka bahkan mengatakan, jika seseorang masuk ke dimensi itu, ia akan melihat dunia yang mirip seperti kita, tapi tidak sama. Ada istana, ada makhluk-makhluk aneh, dan waktu berjalan berbeda. Bagian 7. Apa kata ilmu pengetahuan? Secara ilmiah, fenomena ini sulit dibuktikan. Banyak yang mengaitkannya dengan halusinasi akibat kelelahan, gangguan medan magnet bumi, atau bahkan gas beracun dari dalam tanah. Namun, misterinya tetap hidup karena banyak kasus hilangnya orang yang tak pernah ditemukan. Bagian 8. Kesaksian terlarang, aku melihat gerbang itu. Sore itu, langit Alas Purwo tampak muram. Awan hitam menggantung di atas pepohonan, membuat suasana semakin mencekam. Seorang pemandu lokal bernama Pak Wiryo, yang sudah puluhan tahun mengantar peziarah dan pendaki, akhirnya memecah keheningan dengan sebuah cerita yang ia sebut pantangan untuk diucapkan di sembarang tempat. Ia menatap kami dengan sorot mata yang serius, seakan ingin memastikan tidak ada satupun kata yang bocor keluar hutan. Kalian pernah dengar tentang gerbang itu? Tanyanya pelan, suaranya bergetar. Kami saling pandang. Belum sempat menjawab, ia kembali bicara. Gerbang itu nyata. Tapi hanya muncul pada waktu tertentu, dan hanya orang-orang tertentu yang bisa melihatnya. Menurut pengakuannya, sekitar 12 tahun lalu, ia mengantar sekelompok orang yang hendak semedi di dekat gua istana. Saat malam mulai turun, Pak Wiryo merasa ada sesuatu yang aneh. Angin mendadak berhenti, suara binatang lenyap, dan tiba-tiba, di depan gua, sebuah cahaya hijau kekuningan muncul, membentuk lengkungan seperti pintu. Pintu itu bercahaya, tapi bukan seperti cahaya lampu. Rasanya hidup. Berdenyut, seperti makhluk. Pak Wiryo bercerita, dua orang dari rombongan itu langsung berjalan mendekat, seakan ada yang memanggil mereka. Ia berteriak melarang, tapi terlambat, keduanya lenyap begitu saja setelah melewati cahaya itu. Tidak ada suara teriakan. Tidak ada jejak kaki. Seolah mereka disedot ke dalam dimensi lain. Keesokan harinya, rombongan melapor ke pihak berwenang. Pencarian besar-besaran dilakukan, tapi tubuh dua orang itu tidak pernah ditemukan. Anehnya, setelah hari itu, Pak Wiryo mengaku tak pernah melihat gerbang itu lagi, meskipun sudah berkali-kali kembali ke tempat yang sama. Dengan wajah pucat, ia menutup ceritanya. Kalau kalian mendengar suara gamelan, jangan ikuti. Kalau melihat cahaya itu, jangan dekati. Karena sekali melangkah masuk, kalian bukan lagi milik dunia ini. Bagian 8. Penutup kepercayaan atau fakta? Jadi, apakah Alas Purwo benar-benar gerbang menuju dunia gaib? Tidak ada yang bisa memastikan. Tapi satu hal yang pasti, bagi masyarakat sekitar, hutan ini bukan sekadar tempat wisata. Ia adalah kawasan sakral yang harus dihormati. Jika suatu hari kalian berniat datang ke Alas Purwo, ingatlah pesan ini. Jangan sombong, jangan menantang, dan jangan pernah masuk sendirian. Karena mungkin saja, ada sesuatu yang mengawasi kalian dari balik pepohonan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita bisa terus mengupas misteri-misteri lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, kalau kalian masih berani mendengarnya.